rekan-rekan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Ya, semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat, ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya doakan semua saudara-saudaraku Indonesia dalam kondisi sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, sehat, dan barokah. Amin, 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 amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang training NEO, New Enterprise Orientation, ya. Perkenalkan, nama saya Florensi Lempang dari Kota Ambon, ya. Jadi pada pagi hari ini Anda akan bersama-sama dengan saya untuk belajar bersama tentang NEO, ya guys. Oke, kita akan mulai saja. Saya sudah unmute Anda. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, Anda bisa raise hand ya. Ini masih di sini. Kamu keluar kemana? Masih terkuling. Siap. Yang pertama guys, apa sih multi level marketing itu? Ya, karena banyak orang di luar sana berpikir negatif tentang multi level marketing. Ya, banyak yang mengatakan bahwa multi level marketing atau network marketing ini adalah bisnis kacang-kacangan, ya, bisnis abal-abal, atau katanya bisnis yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Bisnis yang katanya barangnya murah, dijual mahal, dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini guys, di training NEO ini, saya akan membukakan faktanya bagi Anda semua bahwa sebenarnya bisnis network marketing ini adalah salah satu abad 21 saat ini, ya. Jadi MLM ini sebenarnya adalah suatu strategi untuk kita bisa melakukan bisnis, ya, untuk pemasaran bisnis dalam bentuk pemasaran jaringan. Nah, fakta yang pertama guys, di dalam buku Berpikir dan Menjadi Sukses, ya, ini di kata pengantar. Kata pengantar itu ditulis, ya, bagaimana orang yang berhasil pada zaman sekarang menjadi kaya. Kebanyakan dari mereka mencapai kemandirian keuangan dalam bisnis mereka sendiri. Satu presentasi yang sangat besar
itu 20% menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Ya, jadi artinya bahwa ini menunjukkan bahwa persentase yang sangat besar untuk menjadi jutawan itu dengan network marketing ini sangat besar ya, yaitu 20%. Nah, kemudian juga ada fakta-fakta yang lain di buku majalah Sukses ya. Kemudian buku-buku network marketing yang lainnya ya. Building Yours Network Marketing Business, kemudian ada buku MLM Blueprint. Anda bisa baca buku-buku ini adalah buku-buku bestseller di dunia yang menjelaskan tentang potensi dari bisnis network marketing ini, potensi pendapatannya, ya. Nah, ini juga banyak sekali buku-bukunya, Anda bisa baca, ya. Kemudian Business School, di mana di dalam Business School ini juga ditulis, ya, tentang potensi dari bisnis network marketing ini luar biasa sekali, karena banyak orang itu mencari pekerjaan, sedangkan hanya sedikit yang membangun bisnis melalui network marketing. Kemudian buku Dekeslow Quadrant yang ditulis oleh Robert E. Kiyosaki, di mana di dalam buku ini kita akan belajar tentang kuadran ESBI yang akan dijelaskan oleh Anda kepada Anda semua pada pagi hari ini ya guys. Nah, kemudian juga ada buku The Business of the 21st Century. Nah, ini adalah buku-buku bestseller yang bisa Anda baca, ya. Saya nggak bilang Anda harus baca semuanya sehari ya, Bu, ya guys. Cukup Anda punya target 1 bulan baca 1 buku, ya. Minimal 15 menit sebelum tidur Anda baca bukunya, ya, di waktu-waktu yang tidak produktif, sehingga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda tentang bisnis network marketing. Nah, yang berikut, why network marketing? Ya, mengapa harus network marketing, guys? Nah, ya ini di dalam buku Dekeslow Quadrant yang ditulis BT Kiyosaki. Di sini dia membagi orang itu dalam 4 kuadran, ya, yang dikenal dengan kuadran ESBI, ya. Ya, kuadran ESBI ini terdiri dari 2 kuadran di sisi kiri, ya, yaitu E ini adalah employed dan satunya adalah S, yaitu self-employed. Jadi orang-orang di sisi kiri E dan S ini pusat sejati mereka adalah uang, ya. Sedangkan kuadran kanan adalah ada 2 kuadran, ya, sebelah kanan, yaitu B, business owner, dan I adalah investor. Nah, jadi di sini, di kuadran kanan ini, pusat sejati mereka adalah aset, guys. Nah, kita termasuk saya dulunya, saya ini adalah seorang employee. Apa sih employee ini? Employee ini adalah pekerja, ya, yang sehari-hari bekerja, setiap bulan dapat upah dalam bentuk gaji, ya. Mulai dari cleaning service sampai direktur, ya, atau dari pegawai golongan 1 sampai kepala dinas, itu adalah employed. Jadi orang employed ini adalah mereka yang digaji dan mereka kerja berdasarkan perintah atasan, guys. Ya. Sedangkan S ini adalah self-employed, di mana self-employed ini adalah pekerja mandiri. Mereka yang punya keahlian di bidang mereka, seperti dokter, pengacara, dan sebagainya. Nah, mereka ini bisa mendapatkan penghasilan karena mereka punya kemampuan, mereka punya keahlian. Seperti dokter, kalau buka praktek, guys, bisa dapat penghasilan ya dari uang prakteknya. Tapi guys, kalau dokternya liburan guys, tidak buka praktek ya, maka uangnya juga ikut libur ya, karena prakteknya nggak buka, makanya nggak punya penghasilan. Demikian juga pemilik toko ya, seorang pemilik toko adalah self-employed. Kalau tokonya dibuka, dia dapat penghasilan. Kalau tokonya ditutup, maka tidak punya penghasilan. Nah, sehingga guys, kuadran kiri, sisi kiri kuadran ini disebut sebagai kuadran banting tulang, ya. Jadi selama tulang kita masih kuat dibanting-banting guys, kita masih bisa dapat penghasilan, ya.
Tapi kalau kita sudah tua, sudah pensiun, nggak bisa kerja lagi guys, nggak ada tenaga untuk bekerja lagi, maka otomatis penghasilan kita juga seperti itu. Nah, sedangkan kuadran kanan adalah kuadran di mana orang-orang di kuadran kanan ini, mereka ini mengalami kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Nah, mereka mau melakukan apa saja bisa guys, ya. Karena mereka tidak melihat harganya dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kita ya yang ada di kuadran kiri di sini, apakah Anda mau nggak berpindah ke kuadran kanan supaya bisa mengalami yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial? Yang pasti semua pasti mau ya. Saya juga mau guys, ya. Jadi dulunya saya juga sebagai employee yang bekerja pagi sampai sore, bahkan terkadang sampai malam, ya. Sambil saya menjalankan pekerjaan sebagai employee, saya menggunakan waktu saya untuk membangun aset bisnis, yaitu bisnis HD ini guys, ya. Nah, supaya kita bisa berpindah ke kuadran kanan, maka kita harus menjadi seorang pebisnis dulu. Nah, untuk seorang pebisnis guys, ada 3 sistem bisnis. Yang pertama adalah kita buka usaha bisnis konvensional yang sudah ada sistemnya guys, ya. Jadi bisnis konvensional ini contoh ya, salah satunya ya seperti Matahari Department Store. Nah, Matahari ini kan ada di Indonesia ya guys, termasuk di Ambon. Ya. Nah, Matahari Store ini kita tidak pernah melihat pemilik toko Matahari datang pagi buka toko terus malam dia tutup, nggak pernah lihat guys. Ya, dia nggak pernah datang di Ambon, dia mungkin nggak pernah datang ke Kalimantan Tua. Tapi bisnis Mataharinya, toko Mataharinya itu selalu buka pagi dan tutup malam. Kecuali corona saat ini ya guys, tertutup semua ya. Nah, sehingga bisnis konvensional ini kita juga bisa punya penghasilan besar. Tapi masalahnya adalah modal guys. Karena kalau buka usaha bisnis Matahari Report, ya ini butuh modal yang besar, ya. Bunyinya udah bukan miliaran lagi ya guys, mahal banget, ya. Nah, dan bagi kita yang mau berpindah ke kuadran kanan dengan bisnis yang konvensional, ini akan sangat berat, kecuali bagi Anda yang memang punya modal triliunan. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki di dalam bukunya The Cash Flow Quadrant, dia mengatakan bagi Anda yang tidak punya modal guys, jangan takut, ada bisnis yang kedua, yaitu franchise. Ya, jadi kita beli lisensi, contohnya seperti KFC, McDonald, dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah di modal juga, guys. Karena untuk beli lisensi seperti franchise, seperti KFC saja, itu baru beli lisensi doang, guys. Itu bunyinya sudah miliaran. Ya, belum Anda harus siapkan gedungnya, ya, aksesorinya, bahan bakunya, gaji karyawan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang tidak punya modal, guys, jangan takut. Akan ada sistem bisnis yang ketiga, sama guys, namanya juga waralaba atau franchise waralaba pribadi. Jadi, yang dikenal dengan marketing atau MLM. Nah, ini nggak butuh besar, guys. Ya. Jadi tidak perlu butuh, kita juga tidak perlu stok produk, kita juga tidak perlu buka kantor, karena semua produk dan kantornya itu sudah disediakan oleh company. Ya, salah satunya adalah di HDI ini ya guys. Ya, jadi bersyukur Anda sudah mengambil keputusan untuk di bisnis sendiri, yaitu bisnis network marketing. Bahkan dibilang tanpa modal ya, karena modalnya kecil banget ya. Kalau join member itu Indonesia Barat ya hanya 100. Kalau di Maluku kita 180 ya guys, itu untuk beli lisensinya doang. Nah, kan Anda menjalankan bisnis Hiders, menjalankan peluang bisnis network marketing ini, Anda menggunakan waktu luang Anda saja guys, ya. Saya udah bilang Anda berhenti dari pekerjaan utama Anda sebagai employee dan langsung menjalankan bisnis seperti ini, enggak? Tidak ya guys, ya. Kita pelan-pelan menggunakan waktu luang kita untuk menjalankan dan membangun aset bisnis HD.
Nah, ketika asetnya sudah bertumbuh dan menjadi besar, penghasilan Anda mungkin lebih besar dibandingkan gaji Anda. Selanjutnya itu keputusan ada di tangan Anda sendiri untuk memilih, ya, dan sebagainya. Nah, setelah Anda mengembangkan aset bisnis HD, ya, dengan corona sekarang saja guys, kita lihat bahwa ternyata dalam kondisi corona aja, orang yang baru join bisnis, baru join HD, 3 bulan sudah bisa penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta. 6 bulan bisa peringkat eksekutif crown. Ini luar biasa. Sehingga dari penghasilan dan bonus-bonus kita di bisnis network market, ini juga Anda juga bisa menjadi seorang investor. Ya, jadi bisa investasi Anda sebagai investasinya di properti, atau Anda tabung di bank, deposan, dan sebagainya. Sehingga aset Anda ini terus bertumbuh menjadi semakin besar, ya, hanya dengan menjalankan bisnis network marketing, ya, seperti ini. Oke. Nah, oke guys, jadi pelan-pelan ya kita berpindah ke kuadran kanan, menjalankan bisnisnya secara profesional dengan waktu yang Anda miliki. Tinggal komitmen Anda untuk menjalankan bisnisnya, mau berapa jam per hari, besar kecilnya penghasilan Anda, besar kecilnya aset Anda, itu tergantung dari Anda sendiri ya guys. Nah, banyak orang tidak mengerti tentang network marketing, sehingga mereka MLM ini menguntungkan yang di atas dan sebagainya. Kenapa guys? Karena mereka tidak paham, ya. Mereka tidak bisa membedakan antara MLM dan money game. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bersama untuk kita mengetahui apa sih beda MLM dengan money game, ya. Nah, yang pertama guys, kalau money game itu tidak tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjual Indonesia. Sedangkan MLM ini tergabung dalam APLI guys, ya. Seperti HD juga tergabung dalam APLI. Kemudian di money game ini sistem binari, ya. Sistem binari ini keseimbangan kiri dan kanan. Jadi hanya kewajibannya hanya membuka 2 cabang bisnis, tidak boleh lebih, ya. Hanya 2, ya, seperti ini. Ya, jadi kalau Anda join, Anda hanya bisa buka 2 cabang, ya, kiri dan kanan. Sebelah kiri Anda juga berhak hanya bisa membuka 2 cabang, dan seterusnya bawah, ya. Demikian juga sisi kanan Anda, sebelah kanan Anda juga. Ya, kalau sisinya seperti ini guys, orang yang bergabung di bawah, yang belakangan join, ini tidak bakalan bisa mengejar posisi yang di atas, ya. Ini sistemnya binari. Sedangkan kalau di multi level marketing guys, ini bebas sponsorisasi. Masih harus berapa, ya? Anda mau selebar matahari silakan ya, tidak dibatasi. Jadi bebas. Anda membuka cabang di mana-mana di Indonesia, bahkan di Asia pun bisa guys. Ya, jadi tidak batasi, jadi bebas. Kemudian guys, kalau tidak ada produk atau jasa, ya. Kalau MLM pasti ada produknya ya, dan ada kan ya. Nah, kemudian di money game, kalaupun ada produk, itu harganya tidak sebanding guys. Produknya misal 1 aja, tapi harganya itu bisa puluhan juta, tidak sebanding guys, ya. Nah, ini kan money game dengan network marketing, ya. Sedangkan di network marketing itu harga produk itu sebanding guys dengan kualitasnya, ya. Jadi tidak mahal, bisa dijangkau. Nah, yang berikut, kalau money game itu bisa bergabung lebih dari 1 nama, ya. Misal Anda sudah join nih, ternyata di salah satu kaki sebelah kanan Anda masih kurang orang, Anda yang di atas masih bisa daftar lagi nama Anda, ya, untuk menutupi kekurangan yang di bawah tadi, ya, seperti itu. Tetapi kalau di network marketing guys, 1 orang hanya gabung 1 kali, ya. Kalau sudah expired baru bisa gabung lagi. Demikian juga untuk pasangan suami istri itu hanya 1 ID. Jadi tidak bisa daftar suaminya, nanti daftar istrinya lagi, ya. Jadi nggak bisa. Nah, ini yang membedakan money game dan
multi level marketing guys. Kemudian yang berikut, yang bergabung lebih dulu ini diuntungkan ya dengan sistem binari tadi ya guys, sudah saya jelaskan. Orang yang bergabung di bawah Anda bakalan bisa mengejar orang yang sudah bergabung duluan. Karena sistemnya hanya membuka 2 cabang bisnis ya. Sedangkan kalau di network marketing guys, yang bekerja lebih keras yang diuntungkan. Jadi bukan siapa yang bergabung duluan yang akan berhasil duluan guys ya. Jadi bagi rekan-rekan sekalipun Anda baru join bulan ini guys, kalau Anda kerjanya ulet, Anda rajin untuk berbagi tentang kebaikan produk HD, Anda rajin sharing di sosmed, Anda rajin berbagi kepada teman-teman Anda lewat WA group atau Instagram atau sosmed Anda apapun ya guys, Anda pasti lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang bergabung duluan dari Anda. Nah, ini sudah dibuktikan guys ya. Dengan kondisi COVID-19 ini, ternyata ada yang baru bergabung 6 bulan guys, mengalahkan peringkat orang-orang yang sudah bergabung lama di HD. Bahkan peringkatnya bisa sampai eksekutif crown. Nah, ini menunjukkan bahwa di network marketing ini adil dan transparan ya. Bukan siapa yang bergabung duluan yang akan berhasil duluan, tapi siapa yang bekerja keras, siapa yang ulet, siapa yang rajin. Nah, dia akan berhasil lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang yang mengundang dia. Ya, begitu ya guys. Nah, oke. Sekarang guys, nah ini kan banyak pertanyaan di luaran sana yang mengatakan bahwa bisnis konvensional multi level marketing itu bisnis yang produknya murah dijual mahal guys. Nah, ini saya mau tunjukkan faktanya untuk Anda semua bahwa sebenarnya itu terbalik guys. Barang-barang konvensional ini adalah produk-produk yang barangnya tadinya harganya murah dan dijual mahal. Ya, contohnya seperti ini guys. Ya. Nah, untuk barang-barang konvensional ini yang dibuat di pabrik, hanya jadi di pabrik akan melakukan distribusi produknya, jalur distribusinya seperti ini ya guys. Dari pabrik ke distributor bisa ke agen-agennya, agen di offer ke grosir, grosir ke pengecer sampai ke konsumen. Dari pabrik sampai ke konsumen ini sudah melalui beberapa jalur saluran bisnis. Nah, setiap saluran bisnis, saluran distribusi ini guys, setiap saluran distribusi ini mengambilkan keuntungan 10%. Ya. Contoh misalnya ya, pabrik tas. Pabrik tas ini membuat tas keluar dari pabriknya seharga misal 100.000 guys. Kemudian dibelilah oleh distributor wilayah. Ngambil harganya, beli dari pabrik 100 dari harga 100 dinaikin 10%. Jadi harganya naik misalnya 150.000. Distributor wilayah offer lagi ke agen ambil keuntungan lagi 10%. 10% sehingga barangnya yang tadi harganya cuma 100.000 sampai di konsumen kita beli tas itu bisa harga 300 bahkan 350.000 ya guys. Kenapa guys? Karena masing-masing saluran distribusi ambil keuntungan guys. Kenapa? Karena kan ada biaya operasionalnya guys, ya. Biaya untuk bayar sewa tempat, ya, untuk bayar karyawan, bayar listrik dan sebagainya, ya. Belum lagi kalau barang-barangnya kemudian dipromosi, diiklankan, ya. Misal promosi sampai di konsumen ini jadi mahal, ya. Jadi ini salah satu fakta yang membuktikan bahwa kalau orang bilang produk network marketing barang yang murah dijual mahal, itu sebaliknya ya guys. Justru produk-produk konvensional adalah produk-produk yang barangnya murah, yang dijual dengan mahal ketika kita konsumen beli karena melewati saluran distribusi seperti ini. Ya, setiap saluran distribusi keuntungan. Nah, bedakan bisnis konvensional dengan network marketing. Kalau bisnis network marketing guys, barang dari pabrik ini langsung ke kita, konsumen. Ya. Contohnya ya seperti hairdresser. Barang dari pabrik kita, Sisi Plan Company, ini langsung ke di kantor-kantor resmi HD berupa center stokis dari region 1, region 2 dan region 3. Nah,
Sehingga guys, ini membuktikan bahwa network marketing adalah produk-produk yang berkualitas terbaik dan dijual dengan harga yang murah sebenarnya. Ya, sehingga Anda tidak perlu ragu guys ya untuk produk-produk kita, terutama di HDI ya, produk kita ini sangat viral dengan kondisi COVID ini, jadi manfaatkan dengan membandingkan produk network marketing dengan produk-produk yang lebih murah. Padahal kalau kita membandingkan kualitas produk HDI dengan produk-produk yang lain yang kualitasnya sama dengan HDI atau di bawah HDI, justru produk kita ini adalah produk guys. Ya, nah ini adalah yang membedakan antara beda network marketing dan bisnis konvensional ya, seperti itu. Oke. Kalau bicara tentang madu guys, di semua kitab suci umat beragama menulis bahwa madu adalah obat. Ya, ini bahan dasarnya madu, tidak ada pengawet kimia sintetis. Semua produk kita ini dicampur dengan madu sebagai pengawet. Konsumsi dari bayi sampai manula yang guys, yang sakit, yang sehat, semua bisa pakai. Kemudian keunggulan yang lain, produk Hydesser ini sudah dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat, mulai dari Ronald dan Bill Clinton guys ya. Kalau Presiden adikuasa Amerika ini seperti ini menggunakan produk HDI ini sebagai makanan kesehatan, ini menunjukkan guys bahwa produk kita adalah produk yang berkualitas. Setuju dengan saya? Ya, pasti setuju kan? Karena guys, jangankan makanan yang masuk ke mulut presiden guys. Presiden mau ke tempat itu harus disterilkan dulu nasinya, ya. Ada ring 1-nya, ring 2 dan ring 3 dan sebagainya. Ya. Harus aman, apalagi sesuatu yang masuk ke mulut presiden. Nah, kalau produk Hydesser ini telah dikonsumsi oleh 3 generasi presiden, artinya bahwa produk ini adalah produk yang berkualitas. Pasti sudah diuji secara klinis oleh tim medis kenegaraan Gedung Putih, guys. Ya, ahli gizinya sudah meneliti dulu komposisi nutrisi di dalam produk ini. Kandungan nutrisinya apa saja sih? Kandungannya apa saja, bermanfaat enggak? Ya. Jadi kalau sampai dikonsumsi oleh 3 generasi presiden adikuasa, artinya bahwa produk kita adalah produk yang berkualitas ya. Beri aplaus dulu untuk produk kita yang luar biasa ya. Oke, yang berikut guys, produk HD ini juga sudah merupakan makanan pendamping atlet 3 komite di Asia ya guys. Anda bisa lihat di sini ada Malaysia, kemudian POC Filipina, dan Indonesia sendiri, ini KONI sudah tanda tangan MOU dengan Hydesser. Nah, di luar sana banyak sekali makanan kesehatan, guys. Tetapi mengapa KONI memilih Hydesser sebagai makanan kesehatan? Karena produk kita ini bebas dari unsur doping dan bebas dari unsur ketergantungan, guys. Jadi aman dikonsumsi oleh para atlet, ya. Nah, keunggulan yang lain, guys. Ini produk kita juga sudah tergabung di dalam APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Sudah ada sertifikat halalnya, baik dari MUI Indonesia, dari Ivanka Amerika Serikat, maupun dari VIA New Zealand ya. Jadi di 3 benua ini guys, sudah ada sertifikat halal ya. Ya seperti itu. Ya, saudara-saudara yang beragama muslim, Anda tidak perlu takut, khawatir ya, sudah ada sertifikat halalnya guys. Nah, ini juga guys, kalau bicara tentang madu, ya, ini di semua kitab suci, baik di Al-Quran, Alkitab, Ayurveda, dan Tripitaka, menulis bahwa madu adalah obat, ya, dan diwahyukan oleh Tuhan untuk manusia mengkonsumsi madu untuk kesehatannya, ya. Nah, inilah yang membuat saya mau berbagi tentang kehebatan produk ini kepada siapa saja, karena telah diwahyukan ya Allah Sang Pencipta. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut ya. Ini luar biasa produk kita. Anda jangan ragu ya untuk berbagi kepada siapa saja tentang produk HDI ini. Oke guys ya. P yang kedua, selain produk, keunggulan HD yang kedua adalah perusahaan guys. Nah,
HDI kita punya pabrik sendiri guys. Pabrik kita bernama Sisi Pollen Company yang merupakan pelopor di guys ya. Jadi produk-produk Hegdeser ini kita untuk kesehatan masyarakat dan juga ya kesehatan baik kesehatan tubuh maupun kesehatan kantong ya lewat bisnisnya. Nah, jadi guys kalau ini kedua Anda. Kalau Anda mampir ke Jakarta guys, jangan lupa ya luangkan waktu Anda untuk ke kantor HDI Hive Menteng di Jalan Probolinggo di kawasan Menteng guys, ini kawasan elit Jakarta ya. Jadi bukan dikontrak tapi milik sendiri, milik kita. Oke. Dan yang berikut perusahaan kita ini sudah melalui berbagai macam krisis ya, termasuk krisis moneter tahun 96-98 di mana dolar naik di 2.000 menjadi 16.000, 18.000. Kebetulan saya waktu itu bekerja sebagai wakil kepala cabang di perusahaan asuransi, saya bisa melihat itu gejolaknya sangat besar, di mana semua polis-polis asuransi yang tadinya dijual dengan harga dengan dolar, yang di melihat premi hanya dengan dolar harga 2.000, saat dolar naik 16.000, 18.000, semua datang jual polisnya guys. Semua perusahaan asuransi ya kan banyak merger. Nah, demikian juga dengan Hegdeser guys. HDI ini produknya kan kita impor dari Amerika. Bayarannya beli di Amerika dengan dolar. Saat barangnya, madunya datang, dijual dengan rupiah guys. Setelah uang rupiah dikumpul, mau order lagi guys, dolar naik. Kira perusahaan rugi nggak? Rugi kan? Iya. Pasti rugi guys. Tapi guys, dalam kondisi seperti itu, HDI tetap mensuplai produk madu untuk para enterpriser-nya guys. Sekalipun rugi, tetap madu disiapkan. Kenapa guys? Karena company perusahaan kita memikir bagaimana nasib enterpriser HD jika tidak ada madu untuk dijualkan. Anak-anak enterpriser mau sekolah bayar pakai apa? Mau makan beli pakai apa kalau tidak ada madu untuk kita jual guys? Oleh karena itu guys, sekalipun perusahaan rugi, tapi HDI tetap menyediakan produk madu untuk enterpriser-nya karena memikirkan nasib para enterpriser-nya. Ya, ini menunjukkan bahwa HDI adalah perusahaan yang sangat bertanggung jawab untuk para enterpriser-nya ya guys. Kita beri aplaus dulu untuk perusahaan kita. Dan di COVID-19, kondisi COVID-19 ini pun guys, Anda bisa lihat guys, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup, banyak pekerja dirumahkan, ya, produksinya berhenti, ya, barang-barang naik harga, termasuk hand sanitizer, termasuk masker naik harga. Tapi apa yang dilakukan oleh HDI guys? Justru HDI melakukan promo, ya, untuk produk-produk premium untuk COVID-19 dilakukan promo guys. Kenapa guys? Karena HDI peduli terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Para enterpriser-nya supaya kita semua bisa sehat, daya tahan tubuh kita kuat, bisa konsumsi produknya, sehingga kita bisa melawan dan memotong jaringan rantai COVID-19. Ya, ini luar biasa perusahaan kita. Anda harus berada di salah satu perusahaan yang sangat luar biasa. Demikian juga perusahaan kita juga sangat peduli ya dengan pejuang medis yang berjuang di garda depan, sehingga perusahaan memberikan promo ya dari 2 bulan ini, promo pejuang medis. Anda manfaatkan dengan baik guys. Dengan Anda menggunakan promo pejuang medis ini, Anda juga melakukan amal ibadah guys. Ya. Nah, jadi keunggulan dari HDI ini adalah salah satu perusahaan ya yang paling sangat luar biasa, dan saya sangat bangga menjadi bagian dari perusahaan yang luar biasa ini. Oke guys, ya oke, kita lanjut. Keunggulan yang lain adalah bisnis plan. Nah, kalau bicara tentang bisnis plan guys, bisnis plan HDI ini adil dan transparan guys ya. Anda bisa lihat sendiri di sini semuanya kan, ya. Mau sebesar apa penghasilan Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri, ya. Bukan siapa yang bergabung duluan yang akan punya penghasilan besar guys. Tapi siapa yang rajin, siapa yang ulet, siapa yang berbagi lebih banyak, pasti dia memiliki penghasilan jauh lebih besar dibandingkan dengan
peringkat dengan orang-orang yang mengajak dia, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini semua transparan. Ini, kalau Anda cuma menjadi seorang investor hanya dengan belanja 50 BP saja, 5% di level ke pertama. Sebagai enterprise partner, syaratnya Anda pembelanjaan 300 dan mengajak satu rekan belanja dapat keuntungan bonus itu 10% ya. 5 ini manajer, Anda belanja 300 poin dan punya 3 rekan, belanja 300 BP, ini juga sama dengan satu paket super booster atau satu paket isi starter ya. Ini poinnya 300 poin guys. Kalau ada 3 orang join dan beli 300 poin guys, maka Anda menjadi seorang enterprise manager. Seorang enterprise manager berhak mendapat bonus 5% dari tingkat 1 sampai level tingkat ke-6. Ya. Nah, ini adalah syarat bagi teman-teman yang baru ikut JOS 1 online kemarin. Untuk Anda bisa naik ke level 2 JOS, syaratnya, salah satu syaratnya adalah Anda punya peringkatnya adalah manajer. Jadi, posisi 3 orang dan yang masing-masing belanja 300 poin. Dan sebagainya. Dan selanjutnya ya guys, sampai di sini guys, Anda bisa lihat sebagai leader di sini, infinity. Infinity ini artinya sedalam-dalamnya guys. Kalau Anda peringkat diamond, Anda punya kewajiban pribadi 300 poin, dan 5 rekan Anda mencapai peringkat manajer, maka Anda statusnya adalah diamond. Seorang diamond berhak mendapat bonus 5% sampai level 7 guys. Di level 8 bukan 5 ya guys, tapi 5 plus 1% infinity, artinya sedalam-dalamnya. Mau ada 10 orang, 20 orang, 100 orang di bawah Anda, ya, Anda tetap berhak mendapat bonus 6% di level ke-9, 8 dan seterusnya. Executive Diamond, kalau Anda Diamond, Executive Diamond artinya ini kewajiban pribadi Anda guys cuma 300 BP ya. Sama dengan satu paket. Guys, Anda bisa lihat di sini, peringkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi guys, ini kewajiban pribadinya hanya 300 poin. Artinya bahwa di bisnis HD ini ya, peringkat apapun termasuk Royal Crown pun kewajiban pribadinya hanya 300 guys. Ini yang membedakan HD dengan network marketing yang lain. Di network marketing yang lain, kalau Anda peringkatnya semakin tinggi, maka kewajiban pribadi Anda semakin besar juga, ya. Tapi di HD paket, ya. Dan satu paket ini untuk konsumsi pribadi di rumah aja, guys. Ini pasti setiap bulan lebih, ya. Nah, kalau Anda eksekutif diamond, artinya Anda bisa membantu, ya, membantu 3 rekan jadi enterprise manager, ya, dan 2 rekan Anda menjadi diamond leader. Maka Anda peringkat eksekutif diamond, bonus Anda itu 5% dari level 1 sampai 7, level 8-nya bukan 6 lagi guys, tapi 5 plus 1 plus 1, jadi itu yang infinity, ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya guys, Anda bisa ikut training business plan, ya, akan dijelaskan secara detail isi plan dari HDI ini ya guys. Oke, saya lanjutkan lagi dulu ya guys ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang si penghasilan seorang diamond leader, guys. Karena untuk saat sekarang, kalau Anda join HD, ya, cuma peringkat manajer itu kecil banget, guys. Manajer juga tidak terhitung, guys, kan, dalam kondisi seperti ini. Karena banyak orang yang baru join member langsung diamond, langsung eksekutif start diamond, ya, sampai bisa start crown guys ya. Jadi saya mau tunjukkan kepada Anda semua potensi dari penghasilan seorang diamond leader guys. Nah, jika Anda mengajak di level pertama pada saat Anda join member, Anda mengajak 5 rekan Anda join di HD di dalam jaringan Anda, ya, masing-masing 5 orang ini guys cuma 900 BV aja, maka omset Anda ini adalah 4.500.000, Anda berhak mendapat 5%, bonus Anda adalah 225.000 guys. Nah, di sini saya mau tunjukkan kepada Anda semua guys bahwa di awal kita menjalankan bisnis HD, Anda jangan dulu lihat bonusnya guys.
Karena pada bergabung di HDD saya masih kecil, ya Pak Leon, Bu Anggra ini, Bu Sherly, awal itu. Jangan lihat di awal guys, ya. Tapi Anda kalau semuanya berjalan 100% berhasil. Semua yang Anda rekrut melakukan apa yang Anda kerjakan, yang Anda ajarkan guys. Kalaupun dalam perjalanannya guys, ada kendala, ada tantangan, ada hambatan, ternyata mengalami kegagalan guys. 90% gagal. Hanya 10% orang saja yang tiap bulan mengajak 5 rekannya bergabung setiap bulan dan omset pembelanjaan pribadinya hanya 900.000 BV. Kalaupun Anda gagal 90% guys, masih ada 10%, betul? 10% dari 25 miliar guys, masih ada potensi pendapatan Anda 2,5 miliar. Luar biasa? Yes, sangat luar biasa. Atau Anda mau tambah lagi gagalnya guys? 99 gagal, 90% gagal. Ini gagal total guys. Hanya 1% saja yang berhasil guys. Masih ada dari 25 miliar, masih ada sisa potensi pendapatan seorang diamond leader di HD itu 254 juta rupiah. Menurut Anda semua, ya, bisnis ini layak atau sangat layak kita kerjakan? Yes, pasti sangat layak ya guys. Jadi luar biasa, Anda tinggal kerjakan bisnisnya. Dan kalau ini adalah potensi seorang diamond leader guys, maka kita semua akan menuju ke sini. Ini sudah pasti angka ini akan kita miliki. Ya, harus percaya dan yakin sama ini ya guys. Oke. Kemudian guys, kita lanjut lagi untuk keunggulan HDI yang lain, yaitu support edukasi ya. Jadi support edukasi ini kita punya pendidikan-pendidikan yang bisa menunjang kita dalam pengembangan kepribadian kita ya, sehingga rekan-rekan semua bisa bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan juga bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang berkualitas di dalam jaringan Anda ya. Jadi kita punya support edifikasi ini banyak banget ya, ada training, 5 training dasar seperti yang hari ini kita lakukan secara online. Anda di mana saja bisa ikut. Kemudian salah satu edukasi yang sangat luar biasa guys, ya ini terobosan yang paling luar biasa yaitu program BG JOS guys ya. Ini BG JOS ya, ini yang sudah kita lakukan sejak Januari 2020 ya, hingga saat ini sudah melahirkan banyak sekali ya leader besar yang sudah punya aset di atas 1 miliar ya. Nah, ini adalah JOS 1 di Bali, guys. Ini ada foto-fotonya. Ya, Anda bisa lihat ini JOS 1 di Jakarta. Ya, ini Jawa Timur, ya. Nah, ini JOS 1 Ambon, guys, ya. Nah, kebetulan saya ada di sini, ya. Iya, ini JOS 1 Ambon. Kemudian JOS 1 Medan, guys, ya. Ini JOS 1 di Ponorogo, ya. Ini JOS 1 Manado. Kemudian di Kupang guys, jadi semua rekan-rekan Anda semua bisa ikut ya. Ini di Kupang, seluruh Indonesia Anda bisa ajak mereka ikut program BG JOS ini. Kemudian ini di Banjarmasin. Kemudian ini di Samarinda, JOS 1 Samarinda guys. Ya, ini ada Dr. Ahmad di Kapuas. Kemudian JOS 1 Bandung. Ya, nah. Ini adalah JOS guys, ini JOS ini adalah pasti Anda tanya apa sih JOS ini ya. Nah, ini saya jelaskan guys. Jadi JOS ini adalah sebuah akselerasi pembelajaran entrepreneur yang mengajak setiap orang untuk hidup berkelimpahan dengan menjadi orang semakin sehat, semakin sosial, saleh dan sukses guys ya. Nah, jadi JOS ini sangat mudah, ya. Kenapa mudah? Karena setiap orang ini bisa dimampukan untuk melakukannya karena sangat sederhana, yaitu dengan metode gesit, guys. Jadi, Anda bisa, setelah ikut pendidikan ini, guys, Anda bisa presentasi sendiri, ya. Anda bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis ini, Anda juga bisa meng-closing orang, sehingga bisnis Anda semakin berkembang, ya. Kemudian, JOS ini murah banget, universitas kehidupan yang paling murah sedunia, ya, karena kalau Anda mau ikut pendidikan bisnis seperti ini guys, di luaran sana itu bayarannya mahal banget guys ya. Per jam aja kita bisa bayar jutaan sampai belasan juta per sekali pertemuan ya. Tapi di program JOS ini guys, ini murah banget ya.
hanya 250.000 guys ya, untuk tergantung kota-kota masing-masing ya. Tapi dengan adanya kondisi COVID-19 ini guys, kita buat JOS 1 online ini murah banget. Hanya dengan 210.000 itu memberikan tools-toolsnya ya untuk pengembangan diri Anda. Jadi Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa dapat materinya, Anda dapat buku-bukunya, dapat CD-nya, Anda bisa belajar untuk menambah pengetahuan dan kemampuan pribadi Anda dan juga untuk menggerakkan jaringan Anda nanti ya. Jadi sangat mudah dengan 210.000 guys. Ini murah banget. Kemudian apik ya. Jadi tip yang langsung diterapkan di dunia nyata dan berdaya guna. Jadi tools yang dapatkan, yang Anda belikan ya, itu juga Anda dapat gunakan secara aplikatif. Anda bisa aplikatifkan ke semua rekan kerja Anda ya. Anda juga bisa presentasi dengan tools-toolsnya. Jadi bisa praktek langsung di acara ini pun Anda akan diajarkan teknisnya. Bagaimana caranya Anda bisa mengembangkan aset bisnis Anda ini ya hingga miliaran per bulan. Dan terbukti guys, orang-orang yang ikut program JOS ini bisnis mereka bisa beroket berkali-kali lipat, omset yang terus tumbuh dan berlari kencang menuju penciptaan starting aset 1 miliar guys ya. Jadi luar biasa. Tujuan akhir dari program JOS ini adalah Anda semua yang ikut program ini, Anda bisa punya aset minimal 1 miliar guys. Tapi dalam prakteknya guys, ini bukan cuma 1 miliar guys, karena banyak rekan-rekan yang sudah setelah ikut program JOS ini, mereka bisa punya penghasilan itu bisa di atas 8 digit guys. Jadi bisa puluhan juta ya per bulan. Kalau puluhan juta itu artinya bahwa asetnya sudah lebih dari 1 miliar ya. Misal Anda punya uang 1 miliar pun Anda depositokan di bank ya, kalau bunganya persen 5% ya per bulan dapat bonus bunga bank itu sekitar ya 4 sampai 5 juta ya, seperti itu. Nah, tapi dengan bisnis HD ini, dengan program JOS ini guys, Anda bisa punya starting aset 1 miliar guys ya. Nah, persoalannya adalah kalau saya mau kumpul 1 miliar supaya bisa dapat penghasilan dari bunga deposito 5 juta per bulan ya, gimana caranya uang 1 miliarnya saya punya ya? Ini kan jadi pertanyaan, dari mana butuh 1000 bulan baru bisa terkumpul 1 miliar. Nah, kalau 1000 dengan 12 guys, 1 tahun, artinya itu butuh 83 tahun guys. Sudah tua, Anda bisa nikmati lagi aset 1 miliarnya guys. Ya, nah, gimana kalau dinaikin jadi 2 juta per bulan? Nah, dari penghasilan usaha Anda apapun, Anda tabung setiap bulan 2 juta guys, supaya terkumpul 1 miliar guys, itu butuh 40 tahun. Tambahkan usia Anda saat ini. Ya, kalau misalnya saya saat ini 52 tahun, tambah 40 tahun, sudah 92 tahun, juga nggak bisa nikmati guys 1 miliarnya. Ya, bisa nggak dinaikin 4 juta sebulan? Ditabung 4 juta, nggak boleh diambil-ambil dengan catatan supaya terkumpul 1 miliar, itu pun butuh 20 tahun guys. Kalau seperti itu bunganya sama saya Bu Ensi, kita nggak makan lagi. Semua gaji dihitung guys, itu butuh 20 tahun baru bisa terkumpul aset 1 miliar guys. Nah, sekarang kalau ada penawaran untuk Anda semua guys yang ada di ruang Zoom meeting ini, Anda mau nggak punya aset 1 miliar ya, hanya dalam jangka waktu 4 tahun tanpa nabung guys, nggak perlu nabung. Anda ikut aja program pendidikan JOS ini, Anda ikutin aja arahannya, 4 tahun saja guys, Anda sudah punya aset 1 miliar. Mau? Ya? Mau atau mau banget? Pasti semuanya mau banget ya. Nah, kalau Anda mau akan saya jelaskan nanti guys ya. Kemudian dengan program JOS ini gratis guys ya. Anda dapat konsultasi gratis seumur hidup guys. Ya. Ini luar biasa, Anda bisa konsultasi dengan leader-leader besar kita seperti Pak Lion, Bu Anggraini, Bu Sherly, Bu Sherliani ya. Para mentor coach Anda itu free, tidak bayar. Ya. Konsultasi bisnis misalnya Anda lihat, ada usaha ini ya,
resto ini maju banget nih, ya, ayam lalapan misalnya. Anda bisa nggak tempat ayam lalapan ketemu sama pemilik depot ayam lalapannya, terus Anda tanya, Pak, Bu, depot Anda ini dan boleh ya konsultasi sama Bu, gimana caranya Bu bisa depotnya bisa laris manis seperti ini, resep-resep buat apa saja, kira-kira guys, dikasih nggak? Pasti tidak ya. Anda mungkin akan diusir guys. Tapi kalau di bisnis HDI di program JOS ini guys ya, Anda bisa konsultasi dengan siapapun, dengan mentor Anda itu free. Mau kapan, jam berapa, di mana saja itu semua free ya. Jadi bisa konsultasi gratis guys, Anda dapat Bali training gratis, wisata Thailand gratis, dan Dreamcamp wujudkan impian Anda dengan wisata religi gratis, semua free, gratis ya. Ini biasa ini guys. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti program pendidikan ini guys, ya, saya akan jelaskan kepada Anda bahwa pendidikan ini kurikulumnya 7 tahun ya guys. 7 semester ya guys, 7 level. Hanya 4 tahun. Mulai dari level pertama sampai level 7. Tahap pertama ini tahap 1, 2, 3 ini biasanya dibuat di masing-masing kota. Tapi dengan kondisi ya, Anda ikut dulu level 1, kemudian Anda naik ke level 2, setelah syarat-syarat ada syaratnya yang namanya kuliah, kita juga tetap belajar ya guys, baca buku, dengar CD ya, untuk pengembangan diri Anda. Jadi tetap harus guys. Nah, setelah itu guys, ya level 2 Anda naik ke level 3, setelah level 3 Anda pindah ke tahap yang keempat, level 4. Level 4 ini di Bali guys. Jadi di Bali ini Anda dapat free semua. Ya, jadi nanti free pesawat dari Surabaya ke Bali karena syaratnya Anda harus ikut pertemuan nasional di Surabaya. Nanti tiket pesawat Surabaya Bali, Bali Surabaya itu free, akan dibayarkan kepada Anda. Kemudian hotel gratis, makan gratis, materi acaranya, sertifikat semua free. Jalannya juga free guys. Kemudian level 4 ini level 5 di Jawa Timur, level 6 ini di Thailand ya guys, bukan lagi di Indonesia. Kita sudah go internasional nih guys di level 6. Pertanyaannya, bayang nggak Bu MC? Jawab ya. Ini biayanya per orang di atas 10 jutaan guys, ini free semua ya. Tiket pesawat Jakarta Bangkok pun semua free. Anda dapat trip jalan-jalan gratis sama suami pasangan Anda, istri Anda, itu dikasih honeymoon gratis oleh perusahaan, dan JOS level 7 tempat lokasi Diamond Summit ya guys. Nah, kalau Anda semua sudah memenuhi syarat ya, semua tugas-tugasnya 1 miliar yang merupakan starting as guys, yang terus bertambah besar, bertambah kuat dan koh ya. Kemudian Anda juga dapat trip yang namanya Explore World ya. Tahun ini ya, kalau Anda menang Explore depan ini kita akan ke Athena guys ya. Athena Yunani. Yes, keren. Ya, ada waktu untuk Anda mengejar supaya Anda bisa sama para leader, mentor-mentor BG untuk sama-sama jalan-jalan ke Athena. Dan Anda juga akan mengalami yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial ya guys. Ini adalah salah satu support edukasi yang sangat luar biasa, dan pastikan Anda semua ikut program ini, dan Anda semua rekan kerja yang sudah gabung di jaringan Anda untuk diajak ikut program pendidikan JOS ini. So pasti Anda semua lebih dari 1 miliar guys ya. Oke guys. Nah, ini adalah buku-buku yang nanti wajib Anda baca untuk pengembangan kemampuan Anda untuk di program BG JOS ini. Ya, ini adalah buku-buku untuk pengembangan diri Anda, kapasitas Anda sebagai seorang leader, sebagai orang pemimpin, ya, sehingga Anda terus bertambah maju dengan program ini. Ada yang lain guys, ini Anda ya, Diamond ya, setiap tahun ini honeymoon gratis ya. Tahun depan ini nanti akan ke Vietnam ya. Kemudian ini kapal Dream, kita juga akan ada promo Explore Fun ya, di mana Anda bisa dapat 2 tiket ya, naik kapal pesiar Quantum of the Sea keliling 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand guys.
dengan Anda mencapai peringkat diamond. Ya, peringkat diamond dipertahankan selama 9 kali dalam periode 1 tahun, Anda dapat 2 tiket trip Singapura, Malaysia, Thailand dengan kapal Quantum of the Sea. Ya, semua orang pasti bisa. Ini Korea World khusus penjualan Biskin seri. Kemudian ada Explore Asia dan ada juga kita Explore World. Ya. Nah, ini adalah promo-promonya masih banyak di HD ya guys. Nah, keunggulan yang lain dari HDI adalah pasar kita ini luas ya, jadi tidak terbatas. Pangsa pasar kita ini luas, di semua orang bisa konsumsi ya. Laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semua bisa konsumsi produk HD ya. Beda dengan produk-produk network marketing yang lain guys. Kalau produknya cuma kosmetik, maka pangsa pasarnya adalah untuk wanita dan pastinya tidak semua wanita, tapi wanita dewasa ya. Tapi kalau di produk dasar ini kita punya pangsa pasar banget guys ya. Semua kalangan bisa konsumsi, yang sakit, yang sehat, semua pasti bisa mengkonsumsi produknya. Sehingga ini akan membuat omset kita menjadi semakin besar karena banyak yang bisa mengkonsumsi produk kita. Nah, yang kedua adalah area pemasaran kita ini bebas guys. Anda dengan mempunyai lisensi HD, ya Anda punya area pemasaran HD ini bebas. Apalagi sekarang saat ini kita di HDI punya banyak sekali untuk registrasi online, kemudian untuk penjualan online dengan HDI Store, Anda bisa menjangkau semua daerah di Indonesia bahkan di Asia. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis bukan saja, misalnya saya di Ambon bukan cuma aja di Maluku guys, di seluruh Indonesia bisa. Ya, jadi tidak dibatasi area pemasarannya. Jadi ini sangat luar biasa guys. Ini kesempatan untuk kita bisa mengembangkan bisnis ini secara sangat luar biasa ya. Kemudian yang berikut, keunggulan yang lain itu tidak dipengaruhi oleh globalisasi ya. Dengan masuknya tenaga-tenaga asing ke ini adalah kesempatan untuk kita bisa berkenalan dengan mereka, bahkan kita bisa mengembangkan aset bisnis HD keluar Indonesia. Ya, misalnya Anda berkenalan dengan pekerja yang datang dari Malaysia, dari Filipina, dari Hong Kong, ya, dari Singapura. Ini pun kita bisa mengclosing dan mengajak membuka cabang bisnis di negara-negara itu, guys. Jadi, dengan adanya globalisasi pun tidak akan mempengaruhi bisnis HDI, justru malah bagus, ya. Nah, yang lainnya, guys, dengan mengenai adalah kebebasan waktu dan kebebasan finansial, di mana di bisnis hairdresser ini kita yang ngatur waktu sendiri, ya. Anda bisa mengatur waktu kapan Anda mau jalankan bisnisnya, kapan Anda mau jalan-jalan dengan keluarga, mau refreshing kemana, itu waktunya diatur semua, ya. Dan juga dengan aset bisnis ini bertumbuh menjadi besar, maka kita juga akan berpindah ke kuadran kanan, di mana kita menjadi seorang pebisnis, kita menjadi investor yang memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial, di mana Anda bisa melakukan apa saja, semua impian-impian Anda bisa tercapai, guys. Anda bisa memberikan pendidikan yang terbaik di sekolah-sekolah yang terbaik, atau Anda bisa usaha atau aset di negeri dan sebagainya. Ini semua bisa, guys, dengan menjalankan bisnis HD. Jadi pastinya kita semua pasti akan mengalami yang namanya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya. Nah, selanjutnya guys, kita akan lihat bagaimana power of duplikasi. Karena di bisnis hairdresser ini guys, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Semua ilmu yang kita punya, kita ajarkan kepada semua rekan kita melakukan hal yang sama. Contoh guys, misal 1 bulan Anda mensponsori 1 rekan saja, 1 bulan 1 guys, pertanyaannya, selama 12 bulan, berapa rekan yang ada dalam bisnis Anda? Ya, pasti ada yang bilang 12 orang, Bu Florence. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama guys. Jawabannya pasti semua bilang 12 ya, tapi kenyataannya kekuatan dari power of duplikasi tidak seperti itu guys. Misal di bulan pertama, Anda ngajak 1 orang join, maka Anda cabang bisnis ya guys, Anda dan rekan kerja Anda. Nah, semua ilmu yang Anda punya, Anda ajarkan kepada rekan kerja Anda melakukan hal yang sama. Ingat, kalau kita mau duplikasikan berarti kita harus menjadi master yang baik. Kita memberikan contoh yang terbaik. Nah, Anda ajarkan rekan kerja Anda melakukan hal yang sama di bulan kedua, ya. Anda ngajak 1 lagi, rekan kerja Anda ngajak 1 orang join member lagi, maka Anda sudah punya 4 cabang bisnis. Ya.
Di bulan ketiga 4 orang masing-masing ngajak satu guys, maka di level ketiga sudah ada 8, di level 4 ada 16, level 5 32, dan level selama 1 tahun saja guys. Karena untuk sebuah peluang bisnis kita tidak bisa evaluasi sebuah peluang bisnis berhasil dan tidaknya, itu tidak bisa hanya 6 bulan. Minimal 1, 2, atau 3 tahun kita evaluasi. Gimana Anda lihat di sini guys? Jika Anda bertahan lagi, di bulan 4 orang ini masing-masing ngajak satu, sudah ada 128 orang guys. Bukan 64 di bulan 6, nanti bulan 12 kemudian lagi jadi 128, tidak seperti itu guys. Tapi kenyataannya sampai di bulan ke-12 ini guys, ya, ini sudah ada kurang lebih 96 cabang bisnis Anda. Ini hanya dengan Anda mengajak satu-satu orang aja guys. Gimana kalau Anda punya kemampuan 2? Gimana kalau Anda bisa ngajak 5 orang dan Anda ajarkan rekan kerja Anda melakukan hal yang sama 5-5 guys? Ya, ini hanya contoh satu. Anda bisa melakukan berapapun terserah, mau 1, mau 2, mau 5, mau 10 terserah guys. Intinya saya mau tunjukkan kepada Anda di sini, hanya dengan mengajak satu orang satu saja dan kita melakukan duplikasi kepada semua rekan kerja kita, maka hanya dalam jangka waktu 1 tahun guys, Anda sudah punya cabang bisnis kurang lebih 4.096 orang. Kalau bisa 2 guys, ini akan terjadi pelipat gandaan yang sangat besar. Ya, cuma dahsyat banget ya. Nah, sehingga ini adalah kekuatan dari duplikasi. Sehingga kita harus tahu bahwa hakikat dari bisnis high desert ini adalah membangun saluran distribusi dan mendistribusikan barang. Jadi kita bukan jualan seperti sales guys. Dan kita ceritakan kepada orang supaya mereka juga melakukan hal yang sama, pakai produk dan mengajak orang juga untuk bergabung dan dalam jaringan kita. Ini lakukan guys, ini akan hasilnya akan besar sekali. Ya. Nah, ini adalah kekuatan dari power of duplikasi. Nah, sekarang kita akan belajar gimana sih persiapan yang harus kita lakukan ya untuk kita bisa berhasil di bisnis ini dalam menjalankan bisnis network marketing. Maka persiapan yang pertama adalah sikap. Nah, ini yang paling penting guys. Ini berkaitan dengan diri kita, pribadi kita, mental kita ya. Kemudian yang kedua adalah pola pikir, mindset pola pikir kita. Yang ketiga adalah waktu, keempat penampilan, dan yang kelima adalah perlengkapan. Saya akan bahas satu-satu guys ya. Yang pertama adalah mental dan sikap. Nah, supaya Anda bisa berhasil di bisnis high desert guys, yang pertama adalah atasi rasa malu, gengsi, dan takut. Ini yang paling penting. Karena ini yang akan menghambat kita kalau ada perasaan-perasaan malu dalam hati kita, kalau ada perasaan-perasaan gengsi, takut dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa bergerak dengan baik. Kita tidak bisa akan menjalankan bisnis ini secara profesional. Ya, nah karena banyak orang dulu saya juga mengalami hal yang sama, ya, dan saya teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, mungkin Anda juga masih punya perasaan-perasaan malu, gengsi dan takut, ya. Itu wajar guys, ya, karena sebagai pemula kita semua akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ya. Dulu saya juga seperti itu guys, ya. Sebagai seorang pejabat di kantor, mau jalankan bisnis network marketing, jualan madu, itu pasti ada rasa gengsi, malu. Saya mau keluar, saya lihat dulu, jangan-jangan nasabah saya lihat saya ya, kayak gitu. Saya mulai belajar, ternyata dengan yang saya lakukan, saya gengsi, takut, ya malu, kalau saya susah, siapa yang bantu saya? Nah, akhirnya saya mengangkat rasa itu, ya mulai saya ndak pusing, terserah orang mau bilang apa, bagi saya selama tidak berdosa, lakukanlah. Ya, jadi ini yang harus kita tangani dulu untuk kalau ini sudah bisa ditangani dengan baik, maka ini bisa. Karena kalau Anda seorang punya jabatan, manajer, punya kedudukan di kantor, mau nawarin ke orang, malu, apalagi menawarin ke staf Anda, ini juga pasti malu, gengsi dong. Tapi kalau Anda berani, Anda bisa mengatasi rasa ini guys. Wow, itu dahsyat. Ya. Bisnis Anda bisa bertumbuh lebih dahsyat lagi, bahkan karyawan Anda, ya, kalau orang manajer atau orang pemimpin, Anda juga bisa menggerakkan tempat kerja Anda untuk bergabung menjalankan bisnis HD, ya. Nah, jadi rasa ini harus kita
hilangkan semua rasa malu, gengsi, dan takut pada diri Anda supaya bisa berhasil menjalankan bisnis network marketing ya. Nah, yang kedua, thinking. Jadi kita harus melihat segala kejadian itu dari sisi positif ya guys ya. Misal ini udah janjian sama orang ya, tiba-tiba hujan ya harus positif thinking ya, hujan beneran enggak apa-apa, hujan pun tetap saya jalan ya, seperti itu. Atau misalnya pas jalan udah janjian jam sekian, tiba-tiba ban motornya gembos, kempes ya, berpikir positif bahwa oh terima kasih Tuhan, mungkin ini adalah cara Tuhan supaya saya tidak terjadi kecelakaan di depan sana ya. Harus positive thinking ya, jangan kita negative thinking, karena banyak orang menjalankan bisnis ini bonusnya nggak masuk, disalahin apply-nya, disalahin stokisnya ya, disalahin perusahaannya. Ternyata setelah ditelusuri buku rekeningnya udah dikasih guys ya. Jadi harus positive thinking ya dalam semua kejadian yang kita hadapi. Yang ketiga adalah antusias, semangat guys. Ya, kalau Anda menjelaskan tentang manfaat produk HD dengan semangat, itu hasilnya akan berbeda dengan Anda menjelaskan secara loyo guys ya. Dengan metode yang sama, bahasa yang sama, tapi antusiasnya berbeda, itu hasilnya berbeda guys ya. Jadi setelah Anda mengikuti training ini, pastikan Anda semua selalu antusias ya, menjelaskan tentang kehebatan produk HD, bisnisnya itu jelaskan secara antusias, sehingga orang yang mendengar presentasi Anda itu juga kan ya, energi Anda itu akan tertular ke dia ya, sehingga dia juga jadi antusias mendengar presentasi Anda dan akhirnya bisa closing. Pasti ya. Oke. Nah, yang berikut adalah Anda harus punya mental dan sikap, bisa tidak bisa, harus bisa. Ya. Jangan berpikir gini, aduh saya jauh dari apa ini, saya tidak bisa presentasi. Halo guys, sekarang sudah sangat gampang, Anda beli aja ya, Get Research, Anda sudah bisa presentasi hanya dengan membaca ya. Sekarang bilang, aduh saya jauh dari apa, tidak bisa ikut ini, alasan guys, karena kita sebenarnya online. Saya punya kenalan ada di luar pulau, udah bisa ikut pendidikan HD guys. Sekarang dengan JOS online, sejak semua orang ikut guys ya. Jadi guys ya, jangan pesimis, Anda harus punya mental, bisa tidak bisa, harus bisa. Yes ya. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pola pikir pengusaha. Nah, ingat guys, kita harus punya pola pikir seorang pengusaha bahwa rekan kerja ini adalah rekan kerja, ya. Jadi ini harus kita bimbing, harus dibimbing. Sama kita sebagai pemimpin di kantor, kita juga kan harus membimbing staf-staf kita, ajarin dia. Ya, semua SOP-nya kita ajarin supaya mereka bisa melakukan tanpa kita suruh pun mereka melakukannya. Nah, demikian juga dengan di bisnis HD. Rekan kerja yang orang-orang yang kita rekrut adalah rekan kerja kita. Oleh karena itu kita sebagai leadernya kita wajib membimbing rekan kerja kita, ajak ikut training, didampingi untuk role play, dampingi, ajarin dia untuk melakukan follow up, dan sehingga rekan kerja ini juga bisa bertumbuh sampai mereka bisa menghasilkan ya orang lagi ya. Jadi rekan kerja adalah rekan kerja yang wajib kita bina, bimbing supaya mereka juga bisa berhasil dan punya penghasilan di bisnis HD, dan mereka juga bisa meraih impian-impian mereka di bisnis ini ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, pola pikir sebagai seorang pengusaha. Ingat guys, Anda di sini adalah seorang pengusaha, ya. Jadi, Anda harus punya pola pikir tinggi. Itu seorang yang teachable, dia mau melakukan apa yang diajarkan, diarahkan oleh leadernya. Kalau dibaca buku, dia mau baca buku. Ada training online, kasih info ininya. Gak guys. Kalau ada seminar tentang
kesehatan dia hadir makan dan mengikuti apa yang diakan oleh para apply-nya. Ya, Anda harus tahu bahwa mereka orang-orang yang mengundang Anda, mereka ingin melihat hasil di sini. Ya, jadi Anda seorang pengusaha harus memiliki pola pikir teachable. Nah, kemudian Anda juga harus membedakan antara biaya dan investasi. Ya, jadi kalau biaya ini misalnya makan, pakai, ya, beli baju baru, ya itu biaya guys. Ya, jadi biaya ini bukan cuma di HD Anda keluarkan tanpa Anda di HD pun Anda keluarkan. Ya. Sedangkan kalau bicara tentang investasi, jadi investasi ini adalah sesuatu yang Anda lakukan, yang Anda keluarkan, tapi itu untuk investasi Anda di masa depan. Contoh misalnya, ya, Anda beli buku. Anda beli buku untuk pengembangan diri Anda. Itu biaya apa investasi? Pasti investasi ya. Karena dengan membeli buku ilmu. Anda ikut program kan JOS. Biaya apa investasi guys? Itu adalah investasi. Hanya dengan membayar 250.000, Anda bisa mendapatkan penghasilan bisa sampai 8 digit lebih, ya. Itu adalah investasi. Ya. Jadi kita harus bedakan antara biaya dan investasi. Karena banyak orang, aduh buang-buang biaya ikut JOS seperti itu. Ternyata mereka tidak sadar ya bahwa sebenarnya itu adalah investasi untuk dirinya di masa yang akan datang. Ya, jadi sebagai seorang pengusaha jangan segan-segan Anda membeli buku, jangan segan Anda ikut acara, jangan segan Anda ikut program JOS ya, karena itu semua adalah investasi untuk masa depan Anda semua guys. Ya. Dan yang berikut adalah hukum Pareto. Ya. Hukum Pareto ini 80-20 guys ya. Artinya apa guys? Kalau saat ini Anda mengajak 10 orang, presentasi 10 orang dan yang join hanya 2 orang, itu wajar guys. Itu namanya hukum Pareto, 80-20. Tapi hukum Pareto ini akan berubah setelah Anda mengembangkan kapasitas diri Anda, kemampuan Anda. Jika Anda bertumbuh kemampuan Anda, ya, presentasi Anda semakin berkualitas, Anda rajin sharing, Anda mengembangkan jaringan Anda, kualitas kepribadian Anda semakin tumbuh. Saat Anda presentasi yang 10 orang cuma join 2 guys, ini bisa berubah menjadi 20-80. Anda presentasi 10 orang yang join bisa 10 orang ya, seiring dengan pengembangan diri Anda. Nah, apalagi dengan kondisi COVID ini guys. Hukum ini luar biasa ya. Kadang kita cuma presentasi 10 orang, justru yang join 12 orang guys. Karena yang tidak dipresentasi pun minta join member HD ya. Ini luar biasa banget. Jadi manfaatkan ya kondisi saat ini untuk Anda bisa meningkatkan bisnis Anda ya guys ya. Ingat, ini adalah pola pikir seorang pengusaha. Dan yang berikut adalah waktu. Nah, ini waktu ini penting guys, karena waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua sama guys, hanya 24 jam ya. 24 jam dibagi dari dalam 8 jam untuk kerja, 8 jam istirahat, 8 jam lain-lain ya. Jam-jam Anda atur sendiri guys ya. Misal 8 jam kerja, 8 jam lain-lain ini apa sih? Ya, kalau 8 jam lain-lain ini Anda manfaatkan untuk bisnis Anda, itu hasilnya akan dahsyat. Ya, jam istirahat, 8 jam tidur. Ya, kalau untuk anak-anak yang baru bertumbuh 8 jam nggak apa-apa guys. Tapi kita yang sudah tua sampai 8 jam itu kebanyakan tidur. Ya, coba di 8 jam jadinya saja, sehingga 2 jamnya Anda bisa pakai untuk baca buku, Anda untuk pengembangan diri Anda. Nah, ini bisa Anda atur waktu Anda. Oleh karena itu, waktu ini penting guys, supaya kita bisa mengatur waktu kita secara profesional, agar kita bisa mendapatkan penghasilan dan bisa bisnis kita semakin bertumbuh di HDI ini. Ya, jadi supaya waktu ini bisa efisien, nah Anda harus memiliki rencana kerja harian guys. Ya, Anda harus punya catatan rencana kerja harian Anda. Anda sudah harus buat rencana kerja harian Anda ini H-2. Misalnya 2 hari kemudian apa yang Anda harus buat.
ini sudah gampang karena Breakthrough Generation sudah menyiapkan berbagai alat bantu, termasuk di dalamnya itu ada agenda kerja harian, guys. Anda tinggal pesan dan beli, itu murah banget, hanya 25.000. Ya, selama 1 bulan itu sudah ada semua di sana, setahun malah. Ya, Anda bisa buat perencanaan kerja harian Anda, semua bisa terorganisir secara baik di sana. Ya. Kemudian komitmen dengan waktu. Ya, kalau Anda sudah buat rencana kerja harian, maka komitmenlah dengan waktu itu. Misal Anda juga janjian sama orang, gini, saya besok lusa ini jam 12 ada ketemu sama si A. Nah, pada saat itu Anda harus komitmen. Kalaupun ada yang menawarkan, ayo Bu Ensi, yuk kita ini ada diundang makan bareng. Pilih yang mana? Makan gratis atau komitmen dengan janji yang Anda sudah buat di usaha Anda. Jadi harus Anda jangan sampai Anda tergiur dengan hal-hal baru yang akan mengganggu komitmen Anda. Ya, sehingga Anda tidak terpengaruh dengan hal itu, sehingga rencana kerja Anda itu bisa Anda lakukan, bisa Anda eksekusi. Ya, jadi harus komitmen. Nah, yang berikut adalah tetapkan prioritas. Ya, kalaupun ada penting-penting di antara penting, Anda memilih yang sesuai dengan prioritas Anda. Ya, karena guys ini banyak sekali yang tidak prioritasnya gini. Sudah janjinya sudah ditentukan, tapi tiba aduh, sebentar ini masih bisa nih. Saya masak ini dulu di rumah. Sebentar ini baru saya pergi. Nah, kadang-kadang sih ya, yang janjinya jam 12 bisa molor. Jadi harus tetapkan prioritas kita ya. Karena ini waktunya satas dan waktu ini berjalan terus, tidak pernah mundur. Oleh karena itu waktu ini penting untuk kita atur dengan baik. Nah, yang berikut guys adalah ya. Jadi penampilan kita ini harus profesional guys, tidak harus mahal, tapi rapi dan bersih. Ya, beli baju yang mahal-mahal guys, yang penting rapi dan bersih. Ya, jadi rambutnya harus rapi, mukanya bersih dan segar. Ya, ingat kita punya ya ada facial wash, ada skincare kita, cuci muka bersih ya supaya kulitnya bagus ya. Nah, karena penampilan ini penting guys, ya. Ada iklan tuh ya, pandangan pertama ya menentukan ya. Jadi yang wanita juga ya kalau bisa pakai lipstik ya supaya mukanya tidak kelihatan pucat, make up sedikit, pakai aksesori biar agak menarik. Menjalankan bisnis ini Anda bekerja secara profesional, orang yang Anda ajak ngobrol pun ya senang, antusias ya melihat penampilan Anda juga, jadi gampang banget closingnya ya, seperti itu ya. Kemudian pakaian rapi dan formal. Ingat bau badan jangan lupa pakai deodoran ya sebelum jalan dari rumah, sikat gigi ya, jangan sampai baru habis makan ya itu peteh ya, lupa sikat gigi, waduh ini bahaya ya. Jadi pastikan semuanya sudah bersih ya, baru kita menjalankan bisnisnya secara profesional. Ya kelihatannya ini sepele guys ya, tapi ini sangat menentukan Anda. Ingat, kesan pertama Anda ketemu dengan orang itu yang sangat menentukan. Ya, kalau Anda sudah pertama kali ketemu, janjian ketemuan dan Anda memberikan yang terbaik, baik dari segi penampilan, presentasi Anda dan sebagainya, itu akan teringat guys ya oleh lawan bicara kita. Ya, jadi ini kelihatannya sepele, tapi ini penting supaya kita sama-sama belajar profesional dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian sepatu ya, ya kalau bisa yang wanita ada haknya sedikit ya, jangan pakai sepatu yang teplet ya. Nah itu udah kelihatannya kurang bagus ya. Kemudian yang pria jangan lupa sepatunya dilihat haknya, jangan sampai yang satu udah miring ya. Ya, pakailah sepatu-sepatu yang tidak mahal, tapi yang penting itu rapi ya dan kelihatannya profesional ya, sehingga ini sangat membantu kita dalam menjalankan bisnis HD, mengembangkan aset bisnis ini. Oke guys, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang bisa Anda dapatkan. Ini ada Enterprise Kit ya. Sekarang kita juga punya Baget Research ya.
bagi yang teman-teman yang udah dapat investasinya begitunya sudah lengkap semua di dalamnya, Anda tinggal beli aja guys. Anda bisa menjalankan bisnisnya secara profesional. Kemudian ini sudah ada agenda, ya agenda kerja yang tadi saya bilang. Ini kerja harian, ya dari jam 6 pagi sampai jam 24.00 itu semua Anda bisa masukkan schedule Anda di sana. Ya, jadi agenda ini nggak murah banget, sudah disediakan guys, hanya 25.000 ya sekitar itu sudah untuk 1 tahun guys. Ya, kemudian ada BG Tools dan BG JOS untuk Anda menjelaskan tentang potensi penghasilan dan program JOS. Ya, ini sudah ada toolnya semua. Anda tinggal beli daftar penyakit dan manfaat. Ini penting banget guys, karena di dalam daftar penyakit dan manfaat ini sudah ada semua produk HD dan manfaatnya. Kemudian di belakangnya sudah ada daftar penyakitnya apa, produknya apa, dosisnya seperti apa, itu sudah disusun oleh tim medis HD. Ya, jadi Anda sangat dipermudah untuk menjalankan bisnis HD. Jadi dengan Anda hanya memberikan kepada teman kenalan Anda, mereka butuh produk, mereka tinggal telepon Anda. Jangan lupa tuliskan nama Anda di sini ya guys. Hubungi siapa, nomor HP-nya sekian ya. Sehingga kalaupun manfaat produk brosur ini jatuh pun, ini juga orang yang ketemu bisa telepon Anda guys. Karena saya punya pengalaman. Ini brosur saya yang sudah ada nama saya itu jatuh di jalan, kemudian tiba-tiba di seorang. Saya tanya, tahu saya dari mana nomor HP saya? Oh, saya dapat brosur yang ada nama ibu. Dapatnya di mana? Di jalan di Paso, guys. Ya, akhirnya telepon, janjian ketemu orangnya lagi keluarganya bermasalah stroke. Saya arahkan ketemuan, jelaskan produknya. Ya, jadi ini penting banget supaya teman-teman juga bisa membagi kepada banyak orang. Ya. Nah, kemudian juga jangan lupa guys, pada saat Anda menjalankan bisnis HD ini, ya, keseharian Anda jangan lupa ballpoint dan kertas harus ada di dalam tas Anda ya guys. Jangan nanti mau jalan, ballpointnya nggak ada, minta sama prospeknya, Pak, bisa pinjam ballpointnya? Waduh, kan kelihatan tidak profesional guys ya. Kita yang harus siapkan, ya. Ballpointnya sama kertasnya, atau Anda janjian ketemuan sama ibu-ibu rumah tangga di rumah, ya bagus banget kan, ya, jadi nanti tinggal aja sama orang-orang yang mengundang Anda bisa menjalankan bisnisnya secara profesional ya. Kalau ketemu janjian sama orang, kenalan sama orang, Anda tinggal kasih kartu namanya, ya. Oke, mulai pendaftaran jangan lupa disiapin ya untuk pendaftaran. Kalau Anda menjalankan bisnisnya secara offline, kalau online cukup dengan Anda foto KTP ya, itu saja, sama buku rekening, alamat email ya. Kalau offline baru pakai ini. Jangan lupa Anda juga bisa daftar nama dan konsumen ya, ini juga sudah ada guys. Sudah disiapkan toolsnya semua oleh Breakthrough Generation. Anda tinggal pesan, Anda memiliki semua tools ini ya guys. Nah, juga tas kerja. Semua kelengkapan ini dimasukin ke dalam tas kerja Anda. Hingga jasa profesional ya, nggak usah yang mahal-mahal guys ya, yang penting ada tasnya. Oke, nah demikian adalah training New Enterprise Orientation pada pagi hari ini. Saya akan menutup sesi training ini dengan sebuah cerita sangat luar biasa ya, cerita tentang seorang bapak dan seorang anak yang mau menjual keledainya ke pasar ya. Jadi ini ada bapak ya sekitar usia 50-an dan anaknya usia belasan tahun. Mereka berdua ini dengan keledai mereka berjalan menuju keledainya mau dijual guys. Nah saat dalam perjalanan mereka ketemu dengan orang dan orang-orang yang ini berkata kepada mereka, ya ada keledainya kenapa nggak dinaikin, kok dituntun jalan kayak gitu ya. Akhirnya guys si bapak ini ngomong sama anaknya, ya, kamu naik aja di atas keledainya ya. Maka anaknya yang naik di atas keledai dan bapaknya yang menuntun keledainya. Dalam perjalanan mereka menuju pasar, mereka pun berpapasan guys dengan orang-orang ya, segerombolan orang. Dan orang-orang itu ngomong nih sama anaknya, wah ini anak enak-enakan ya duduk di atas keledai. Bapaknya yang sudah tua disuruh jalan. Nah, setelah orang-orang ini pergi guys, bapaknya ngomong sama anaknya,
Terus anaknya bilang, sudahlah Pak, kalau gitu aku aja yang turun ya Pak, Bapak aja yang naik di atas keledainya. Nah, maka bapaknya lah yang naik keledai dan anaknya yang berjalan menuntun keledai. Dalam perjalanan ke pasar, mereka bertemu lagi dengan segerombolan orang dan orang-orang itu berkata begini, waduh enak sekali ini Bapak sudah tua, enak-enakan duduk di atas keledai, anaknya disuruh jalan ya. Nah, akhirnya guys, mereka ini jadi bingung. Ya, setelah orang-orang itu pergi, bapak sama anak ini bilang, ya sudahlah kalau begitu ini salah, ya udah kita berdua naik aja keledainya ya. Nah guys, setelah keduanya naik keledai ya, dua-duanya naik di atas keledai dan berjalan ke pasar, maka mereka bertemulah dengan orang lagi dan orang itu berkata, ih dasar ini manusia-manusia yang tidak punya peri kehewanan ya. Masa kecil ini dinaikin dua orang ya, tidak sayangkah sama binatang ya, kayak seperti itu. Nah, akhirnya guys, karena mereka bingung, akhirnya bapak dan anak ini berembuk dan memutuskan sudah keledainya kita gotong aja Pak ke pasar. Akhirnya mereka menggotong keledai ini ke pasar ya. Sampai di pasar, orang-orang di pasar pun tertawain mereka. Keledai kok bisa jalan, kenapa digotong ya? Nah guys, Anda sudah mengikuti training New Enterprise Orientation ini ya. Anda sudah tahu network marketing dan multi level market dan MLM dan money game ya. Anda sudah tahu bedanya. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengembangkan bisnis Anda sehingga Anda bisa berhasil dalam menjalankan bisnis di HDI ini. Sehingga Anda nanti tidak sama seperti Bapak dan anak ini yang diombang-ambingkan oleh orang-orang lain. Saya yakin guys, saya ikut training Zoom meeting ini, Anda pun akan diperhadapkan dengan berbagai macam pernyataan orang di luaran sana. Tapi saat ini Anda sudah ikut trainingnya, yakin Anda semua sudah tahu jawabannya, dan saya yakin Anda semua tidak akan diomongin lagi oleh pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan orang-orang di luar sana yang tidak tahu tentang apa itu network marketing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, karena saya hanya manusia biasa. Ya, terima kasih untuk waktu saya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, Anda bisa bertanya ya guys. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Ada yang mau bertanya? Halo? Oke.